Hai teman-teman, kembali lagi pada mata kuliah fitokimia dengan materi metode separasi atau fraksinasi cair-cair oleh kelompok 9 dengan dosen pengampu Ibu Dwi Rahmawati Espram MKes. Nah, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, mari kita perkenalan dulu nih pada anggota kelompok 9. Ada Farasmani, Huria Suci Pratiwi R, Fitria Ramadhani, dan saya sendiri, Irma Sulastri. Nah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu metode separasi. Nah, apa sih metode separasi itu? Metode separasi adalah pemisahan komposisi dari satu campuran sehingga menjadi fraksi-fraksi individual. Fraksi-fraksi itu mungkin berbeda satu sama lain dalam segi ukuran partikel, fase, atau komposisi kimianya. Nah, dalam fitokimia, metode separasi digunakan untuk memisahkan berbagai senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak tumbuhan. Salah satu metode separasi yang umum digunakan adalah fraksinasi cair-cair. Nah, materi lanjutannya yaitu fraksinasi. Fraksinasi pada prinsipnya merupakan proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Fraksinasi pada prinsipnya proses penarikan senyawa. Pelarut yang umum digunakan untuk fraksinasi cair-cair ini adalah N-heksan, etil asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa nonpolar digunakan N-heksan, etil asetat untuk menarik senyawa semipolar, sedangkan metanol digunakan untuk menarik senyawa-senyawa polar. Dari proses inilah kita dapat menduga sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar akan larut dalam pelarut yang nonpolar juga, sedangkan senyawa-senyawa yang memiliki polaritas polar akan larut dalam pelarut yang memiliki sifat polar juga. Nah, materi yang lebih khusus lagi yaitu fraksinasi cair-cair. Metode pemisahan yang digunakan umumnya adalah fraksinasi cair-cair, yaitu suatu metode pemisahan dengan menggunakan dua cairan pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga senyawa yang diinginkan dapat terpisah. Nah, apa sih tujuan dari fraksinasi cair-cair ini? Nah, tujuannya untuk memisahkan senyawa-senyawa yang terdapat dalam campuran cair berdasarkan sifat dari atau perbedaan dari kelarutannya dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, seperti air dan pelarut organik. Dengan menggunakan pelarut yang memiliki polaritas berbeda, fraksinasi cair-cair dapat memisahkan senyawa berdasarkan kelarutan spesifiknya, sehingga menghasilkan fraksi yang lebih murni untuk analisis lebih lanjut atau aplikasi dalam pengembangan produk farmasi, kosmetik, dan kesehatan. Nah, kan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu fraksinasi, apa prinsipnya, apa tujuan dari fraksinasi itu sendiri. Langsung saja kita masuk kepada tahap prosesnya. Bagaimana proses dari fraksinasi cair-cair itu sendiri. Nah, langkah pertama pasti kita harus menyediakan ekstrak yang akan digunakan. Langkah pertama ini untuk menyiapkan ekstrak dari bahan tanaman. Ekstraksi dapat dilakukan menggunakan pelarut seperti etanol, metanol, atau pelarut organik lainnya untuk melarutkan komponen-komponen yang diinginkan dari bahan tanaman. Misalnya saja nih, daun, batang, akar, atau bunga. Kemudian yang kedua, pemilihan pelarut cair yang tidak saling campur. Pelarut yang digunakan dalam fraksinasi cair-cair adalah dua pelarut yang tidak saling campur atau immiscible, seperti air dan ether atau kloroform. Biasanya satu pelarut bersifat polar seperti air dan yang lainnya non-polar seperti kloroform dan ether.
Nah, tahapan ketiga ada pemisahan ekstrak dengan pelarut cair-cair. Ekstrak yang telah dipelore dicampurkan dengan pelarut, kedua yang berbeda polaritasnya. Campuran ini kemudian diaduk atau dicampurkan dengan hati-hati dan dibiarkan diam beberapa saat untuk memungkinkan terjadinya pemisahan fase. Nah, ada keempat yaitu pemisahan fase. Nah, setelah fase tercampur, terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan komponen dalam masing-masing pelarut. Komponen-komponen yang lebih larut dalam pelarut nonpolar akan berada di lapisan pelarut nonpolar, sedangkan komponen-komponen yang lebih larut dalam pelarut polar akan berada di lapisan pelarut polar juga. Nah, ada juga pada tahap kelima, yaitu di tahap kelima ini penggunaan pemisahan funnel atau pemisahan lapis cair. Biasanya, proses ini dilakukan menggunakan alat bernama separatory funnel atau pemisahan lapis cair. Alat ini memungkinkan pemisahan lapisan cair yang terbentuk dengan mengalirkan dalam satu wadah ke dalam wadah yang lain. Tahap keenam, penyaringan dan pengumpulan fraksi. Setelah pemisahan, masing-masing lapisan yang terpisah dikumpulkan. Setiap lapisan akan mengandung komponen yang berbeda, tergantung pada kelarutannya dalam pelarut masing-masing. Fraksi-fraksi yang terkumpul ini kemudian dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi atau memurnikan senyawa-senyawa yang ada. Nah, tahap ketujuh, evaporasi pelarut. Untuk memperoleh senyawa murni dari fraksi yang diinginkan, pelarut dapat diuapkan menggunakan alat seperti rotary evaporator atau evaporator putar. Hal ini memungkinkan senyawa yang tersisa dipisahkan dari pelarut yang digunakan. Tahap ke-8, analisis komponen. Fraksi yang telah diperoleh dapat dianalisis menggunakan teknik fitokimia seperti kromatografi lapis tipis atau TLC, kromatografi kolom atau spektrofotometri untuk mengetahui komponen-komponen yang ada ataupun yang terkandung di dalamnya. Nah, tahap ke-9, penentuan kualitas dan kuantitas. Setelah fraksi yang diinginkan berhasil dipisahkan dan dianalisis, langkah terakhir adalah menentukan kualitas dan kuantitas senyawa bioaktif yang ada. Hal ini melibatkan uji aktivitas biologis atau analisis kuantitatif. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui bagaimana saja tahapan dari fraksinasi cair-cair ini. Selanjutnya kita harus mengetahui apa saja kombinasi dari pelarut yang digunakan pada fraksi cair-cair. Dalam teknik fraksi cair-cair, pemilihan kombinasi pelarut sangat penting untuk memperoleh pemisahan senyawa yang optimal. Kombinasi pelarut yang digunakan biasanya terdiri dari pelarut polar dan non-polar yang tidak saling bercampur. Beberapa kombinasi pelarut yang umum digunakan antara lain air, etil eter, ataupun air dengan kloroform, metanol dengan kloroform, kemudian metanol dengan etil asetat, aseton dengan etil eter, benzena dan etil asetat, ataupun petroleum ether dan etanol. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan dari fraksinasi cair-cair ini. Pertama, ada kelebihan. Metode ini memungkinkan pemisahan komponen spesifik berdasarkan perbedaan kelarutan dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga meningkatkan selektivitas pemisahan. Kemudian ada bagian kedua, yaitu teknik ini relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi laboratorium dan industri. Kemudian ada kelebihan yang nomor ketiga, yaitu dibandingkan dengan metode seperti destilasi yang memerlukan pemanasan, separasi cair-cair umumnya membutuhkan energi lebih sedikit karena prosesnya berlangsung pada suhu kamar. Sebelumnya kan kita telah mengetahui apa sih kelebihan dari metode separasi ini. Pasti kita juga harus mengetahui apa kekurangannya untuk mengetahui tolak ukur kita. Nah, kekurangannya pada metode separasi ini yaitu pertama, menentukan pasangan pelarut yang sesuai untuk memisahkan komponen tertentu bisa menjadi tantangan dan memerlukan uji coba yang ekstensif. Kemudian kedua, beberapa campuran dapat membentuk emulsi yang sulit dipisahkan sehingga mempengaruhi efisiensi pemisahannya. Kemudian yang ketiga,
Untuk mencapai pemisahan yang efektif, seringkali diperlukan volume pelarut yang signifikan yang dapat meningkatkan biaya dan potensi dampak lingkungan yang diperoleh. Nah, apa sih kesimpulan yang dapat kita petik dari metode separasi ini? Nah, metode separasi atau fraksinasi cair-cair adalah teknik pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan suatu zat dalam dua fase cair yang tidak saling bercampur. Nah, jadi untuk memudahkan kita mengingat apa sih itu metode separasi. Metode separasi adalah teknik pemisahan yang menggunakan dua fase cair yang tidak saling bercampur, artinya antara nonpolar dan polar. Teknik ini banyak digunakan dalam industri kimia, farmasi, dan analisis laboratorium untuk memisahkan, memurnikan, atau mengekstraksi senyawa tertentu dari campuran kompleks. Keunggulan metode ini meliputi selektivitas yang tinggi, efisiensi pemisahan yang baik, dan kemampuan untuk menangani berbagai jenis senyawa. Namun, kelemahannya mencakup konsumsi pelarut yang besar, potensi pencemaran lingkungan, serta kebutuhan akan teknik tambahan untuk meningkatkan pemurnian lebih lanjut. Separating funnels are used for liquid-liquid extraction, also known as solvent extraction. Alangkah baiknya They come in different shapes and volumes, but always ensure that you do not fill the separating funnel more than 2/3 full. Also make sure to clamp around the ground glass joint at the top of the separating funnel. Let's check it out. Before transferring any liquids into the funnel, always ensure the stop clock is closed. When the tap is vertical, alangkah stop baiknya clock is teman-teman open, and when the tap is horizontal, menonton atau stop clock is menyimak closed. video yang akan saya When putar pouring liquids, you mengenai may wish to metode use a measuring separasi atau cylinder or long fraksinasi stem cair-cair funnel ini. to prevent spillages. Let's check it out. When both the solution and the extraction solvent have been sebelum added, kita layers will tutup begin to form. One layer materi is the kita, aqueous alangkah phase, and baiknya the other layer is teman-teman the organic phase. Here menonton we atau added colour to the menyimak aqueous and video yang organic akan layers to show the saya separation more putar clearly, mengenai as it is metode more common for both separasi layers atau to be fraksinasi colourless. cair-cair ini. The key to the separation of Let's layers in check a it out. separating funnel is density. Nah, The bottom layer is sebelum the more kita dense tutup solution, but this is not materi always the kita, aqueous alangkah phase. baiknya teman-teman menonton atau For menyimak example, the video separating yang funnel on akan the right has the saya orange putar aqueous phase on the mengenai bottom metode and the yellow separasi organic atau phase on the fraksinasi top. cair-cair Because ini. here ethylphenolate has Let's been check added it to our out. aqueous solution of water. The Nah, density of water is sebelum 1 kita gram per tutup centimeter cubed. The materi kita, ethylphenolate, our alangkah organic baiknya phase, has a teman-teman smaller density of 0.9 menonton grams atau per menyimak centimeter video cubed, yang and akan hence the organic saya phase putar forms the top mengenai layer. metode But on the separasi left-hand atau separating fraksinasi funnel, the cair-cair orange ini. aqueous phase forms the Let's top check it layer, out. and the bottom layer is the yellow organic Nah, phase. This is sebelum because an kita organic tutup solvent called materi difluoromethane, kita, alangkah DCM, baiknya was added to teman-teman water, and DCM menonton has a atau density menyimak of video 1.3 yang akan grams per centimeter saya cubed. putar Hence, mengenai metode DCM is more separasi dense than atau water, so the fraksinasi bottom cair-cair layer ini. on the left-hand separating funnel Let's check is it the out. organic phase. In order to Nah, carry out an sebelum efficient kita extraction, we tutup must ensure that the organic materi and kita, aqueous layers alangkah are thoroughly baiknya mixed. teman-teman We do this by inverting the menonton funnel. atau menyimak To begin video with, yang you should akan remove the funnel from saya the clamp putar or ring, mengenai holding metode it securely with separasi both atau hands, fraksinasi and then cair-cair turn the ini. funnel upside down. Let's check When it out. upside down, open the tap to release the Nah, pressure that may have sebelum built up kita during the tutup mixing. materi using both kita, hands, alangkah invert baiknya the funnel 2 to teman-teman 3 times before opening menonton the tap atau to menyimak release the pressure video again. yang akan saya putar To ensure mengenai maximum metode mixing and separasi maximum atau separation, you fraksinasi should repeat the cair-cair ini. process of 2 to 3 inversions, check it followed out. by the opening of the tap another 5 to Nah, 10 times. sebelum kita tutup Then securely attach the materi separating kita, funnel alangkah baiknya back in the teman-teman clamp or ring. menonton and watch the atau layers menyimak begin to video separate. yang akan saya putar mengenai This metode separation shows that separasi the dye atau that we added has fraksinasi gone into the cair-cair ini. organic phase, which is why the Let's check bottom it out. aqueous phase has lost its colour. Nah, Now it is sebelum time to kita extract the tutup layers. Always materi start by kita, removing the alangkah stopper baiknya from the top of the teman-teman funnel. Open the menonton tap and atau drain the menyimak first layer video into a yang clean akan conical flask. saya putar mengenai metode separasi atau fraksinasi cair-cair ini. Let's check it out. Make sure you Nah, start to close the sebelum tap kita as the tutup bottom layer drains out to materi slow the kita, rate of alangkah flow. baiknya And to help you teman-teman correctly close the tap when you menonton can no atau longer see the menyimak video separation yang between the akan two layers. saya putar mengenai metode Put this separasi atau conical flask to one fraksinasi side cair-cair and ini. collect the remaining layer Let's into a new check it clean out. conical flask. Nah,
Sebelum To obtain kita the most tutup accurate results, it's best to materi repeat the whole kita, alangkah process baiknya twice more. teman-teman By pouring back in the layer you menonton wish to atau extract menyimak more from. video yang In this akan case, we want to saya extract the putar organic mengenai orange layer, metode but this is not separasi always atau the case. fraksinasi cair-cair ini. You add new Let's extraction check it solvent out. from a measuring cylinder, not from the layer you have just Sebelum extracted kita into a conical tutup flask. And it's better to materi collect kita, the layer alangkah that you baiknya want, in this teman-teman case the organic layer, menonton into a atau new clean menyimak conical video flask yang after akan each separation. saya By putar repeating the mengenai extraction metode process, it separasi ensures atau maximum fraksinasi separation cair-cair and ini. therefore helps to maximize the Let's yield check of your it out. final product. Nah, You then are left sebelum with a kita conical flask tutup of a purified solution that materi contains your kita, final alangkah product. baiknya However, you teman-teman often need to still remove some more menonton atau impurities, menyimak so it's video common for yang this to be akan followed by saya putar distillation or mengenai metode. recrystallization. Nah, itulah tadi materi atau metode separasi fraksinasi cair-cair yang telah saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.